Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Shalom dan Assalamualaikum untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Apa kabar? Sekarang kita sampai pada seri Islamologi nomor 18D. Kita masih akan membahas mengenai di manakah letak Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Apakah benar ada di Yerusalem yang dimaksudkan dengan surah 17 ayat 1, dan apakah peristiwa Isra Mi'raj merupakan fakta atau mimpi yang dialami oleh Muhammad. Selamat menyaksikan kisah detail tentang Isra Mi'raj, bagaimana Muhammad didatangi malaikat Jibril, dicuci hatinya, kemudian naik buraq terbang dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang mereka percaya ada di Yerusalem, kemudian sholat bersama semua nabi yang sudah mati dan terbang ke langit ke-7, menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada di dalam Quran. Detail peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada di dalam hadis, yang mana hadis ini dibuat pada zaman Abbasiyah. Satu ayat yang diklaim memvalidasi kisah ini adalah Quran surah 17 ayat 1 yang tadinya bernama surah Bani Israel, kemudian diubah menjadi surah Al-Isra. Dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sama sekali tidak dijelaskan di sini bahwa Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem. Dan ternyata peristiwa Isra Mi'raj yang dipercayai oleh umat muslim ini merupakan mimpi daripada Muhammad. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surah yang sama, surah 17 ayat 60. Dan dalam kurung, ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan pohon kayu yang terkutuk di dalam Al-Quran, maksudnya pohon kuldi yang buahnya dimakan oleh Adam, sehingga Adam itu dibuang ke bumi menurut versi Islam. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Nah, sekarang kita lihat wahyu-wahyu yang berasal dari mimpi Muhammad ini. Dalam beberapa terjemahan dikatakan ini adalah visions atau penglihatan, tetapi arti literal atau harafiah harusnya diterjemahkan sebagai mimpi. Ada banyak tafsir yang menguatkan bahwa Isra Mi'raj Muhammad ini hanyalah sebuah mimpi. Saya hanya akan bacakan satu buah tafsir saja, yaitu tafsir dari Al-Jalalain mengenai surah 17 ayat 60. Dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia dalam pengetahuan dan kekuasaan atas mereka, sehingga mereka berada dalam genggamannya. Maka sampaikanlah pesan kepada mereka dan jangan takut kepada siapapun, karena Allah akan melindungimu dari mereka. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang kami tunjukkan kepadamu di depan matamu selama perjalanan malam atau Isra Mi'raj kecuali sebagai ujian bagi orang-orang Mekah, karena mereka menyangkalnya, dan beberapa dari mereka bahkan murtad ketika Nabi memberitahu mereka tentang hal itu. Nanti kita akan lihat ya, kenapa beberapa orang menjadi murtad ketika Muhammad mengatakan bahwa dia melakukan Isra dan Mi'raj ini. Dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ternyata beberapa peristiwa bersejarah yang dipercaya oleh orang muslim ini terjadi oleh karena mimpi-mimpi Muhammad. Misalnya kita melihat bagaimana Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Terjadi di dalam mimpi. Muhammad terbangun dari tidurnya dan dia ketakutan, dia berlari kepada Khadijah, dan ini merupakan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 dipercaya oleh muslim. Kemudian ketika kita menyelidiki peristiwa nuzulul Quran, ternyata peristiwa ini juga mimpi, teman-teman. Sehingga Muhammad tidak yakin, tidak tahu kapan terjadinya peristiwa malam nuzulul Quran tersebut. Muhammad mengatakan dia lupa karena diperlihatkan di dalam mimpi. Dan Muhammad mengatakan carilah sendiri di 10 hari malam-malam ganjil, hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini karena tidak ada saksinya dan merupakan mimpi. Berbeda sekali dengan ketika 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat ini turun di Gunung Sinai, maka seluruh bangsa Israel menyaksikan bagaimana Musa menerima 2 loh batu tersebut, teman-teman. Dan diperingati setiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Syifan. Di dalam perjanjian baru, kita memperingatinya sebagai hari raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus ketika menuliskan hukum Taurat di dalam loh-loh hati kita. Begitu juga pada video kali ini,
Ketika kita menyelidiki peristiwa penting yaitu Isra dan Mi'raj, di mana Muslim yakin dan percaya Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu, ternyata juga merupakan sebuah mimpi yang tidak ada saksinya. Bahkan para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya terjadinya kisah Isra Mi'raj tersebut. Karena hadis-hadis yang ada itu ditulis pada zaman Abbasiyah, yaitu ratusan tahun setelah Muhammad mati. Sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal, para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu terjadinya Isra Mi'raj, yaitu peristiwa tersebut terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nubuah atau kenabian. Ini adalah pendapat Imam At-Tabari. Kemudian ada yang mengatakan peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Kemudian ada yang mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini adalah pendapat Al-Alamah Al-Mansyurfuri. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Kemudian ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. Syekh Sabiur Rahman Al-Mubarakfuri Hafizahullah menjelaskan 3 pendapat pertama ditolak katanya. Alasannya karena Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Sementara ketika Khadijah meninggal belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu adalah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan 3 pendapat lainnya aku tidak mengetahui mana yang lebih rajih katanya. Namun jika dilihat dari kandungan surat Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa-masa akhir sebelum hijrah. Dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, ini tulisan Muslim ya, bahwa Isra dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti kapan waktu terjadinya. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kapan waktu terjadinya Isra Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting kata Muslim. Lagi pula, tidak terdapat sedikit pun faedah keagamaan dengan mengetahuinya. Seandainya ada faedahnya, maka pasti Allah akan menjelaskannya kepada kita. Maka memastikan kejadian Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab adalah suatu kekeliruan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu katanya. Ini ada di dalam tulisan muslim.or.id, kisah mengenai Isra Mi'raj yang Anda juga dapat membaca websitenya. Kisah Isra Mi'raj ini menurut Muslim terjadi di akhir periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Tidak ada kesepakatan di antara Muslim kapan peristiwa ini terjadi disebabkan tidak ada saksi mata dan berupa mimpi. Tidak ada dalil yang diketahui menunjukkan bulan kejadian Isra Mi'raj, tidak pula harinya atau tanggalnya secara pasti. Bahkan riwayat-riwayat tentang hal ini semuanya terputus dan berbeda-beda, tidak menunjukkan kepastian waktunya. Ini ada di dalam Ad-Daul Munir Al-Tafsir volume 3 halaman 304. Muslim memperkirakan peristiwa ini terjadi antara tahun 617 sampai 624 Masehi. Kemudian Muslim mengatakan bahwa riwayat yang paling sahih dari kesemua riwayat do'if tersebut adalah riwayat dari Musa bin Uqbah dari Imam Az-Zuri yang menyebutkan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan Rabiul Awal, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ketika diceritakan, maka banyak orang menjadi murtad dan hanya Abu Bakar saja yang percaya pada waktu itu. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai dengan yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih daripada yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak 4407 dari Aisyah, dan Anda bisa baca di dalam website muslim.or.id kisah tentang Isra Mi'raj. Sekarang kita lihat dulu hadis mengenai 3 masjid. Dari Abu Hurairah, dia melaporkan langsung dari Rasulullah bahwa Muhammad berkata, jangan melakukan perjalanan untuk mengunjungi masjid manapun tetapi 3. Masjid saya ini, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa, dalam kurung Baitul Maqdis. Ini ada di Sahih Muslim nomor 1397A atau di buku volume 15 hadis nomor 588 dan Sahih Bukhari volume 2 nomor 281. Sekali lagi perhatikan bahwa dalam hadis di atas Muhammad berbicara tentang sebuah tempat bernama Al-Aqsa hampir 1 abad sebelum Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem dibangun. Jadi pada masa Muhammad pasti ada tempat lain juga yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Sekarang kita akan membaca hadis lainnya mengenai pendirian Masjid Al-Aqsa yang menurut Muhammad didirikan 40 tahun setelah Masjid Al-Haram. Abu Dar melaporkan, dia bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan di muka bumi? Kemudian Muhammad menjawab, Al-Masjid Al-Haram. Kemudian Abu Dar bertanya lagi, lalu yang mana lagi?
Muhammad berkata itu adalah Masjid Aqsa. Abu Dar berkata, berapa lama jarak waktu, maksudnya di antara mereka? Dia, Muhammad, berkata itu 40 tahun. Dan setiap kali tiba waktunya untuk sholat, sholatlah di sana, karena itu adalah masjid. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Kamil, kata-katanya adalah, setiap kali tiba waktu untuk sholat, berdoalah, karena itu adalah masjid dalam kurung untukmu. Sahih Muslim 520A, buku volume hadis 1, Sahih Bukhari volume 4, nomor 585. Sekarang ada beberapa hal yang aneh tentang hadis ini. Menurut Islam, Ibrahim atau Abraham seharusnya telah meletakkan batu fondasi untuk Al-Masjid Al-Haram. Jadi bagaimana Al-Aqsa dibangun 40 tahun kemudian? Bait suci Salomo yang menjadi tempat Masjid Al-Aqsa sekarang sama sekali belum ada di zaman Abraham. Zaman Abraham, tanah Kanaan dan Gunung Moria belum ditaklukkan, apalagi didirikan Al-Aqsa di Yerusalem. Ingatlah bahwa pada masa Abraham tidak ada masjid di Yerusalem, dan memang tidak ada kota di mana Yerusalem sekarang ini berada. Itu hanyalah sebuah puncak gunung gundul yang masih asli zaman Abraham, yang masih diduduki oleh orang-orang Yebus atau Yebusite pada waktu itu. Al-Aqsa di Gunung Moria itu belum ada. Al-Aqsa di Yerusalem itu dibangun kira-kira tahun 690-691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seperti yang sudah kita pelajari di dalam video sebelumnya. Dan kami memiliki berbagai deskripsi yang jelas oleh At-Tabari dan banyak sejarawan muslim lainnya tentang bagaimana dan di mana Masjid Al-Aqsa ini dibangun. Tulisan di Masjid Al-Aqsa tidak menyebutkan Quran surah 17 ayat 1. Prasasti yang menyebutkan Isra Mi'raj adalah tambahan yang dibuat oleh Abdul Hamid II pada tahun 1876, hampir 11 abad kemudian. Sekarang kita melihat dulu laporan dari Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Muhammad ibn Al-Hanafiyah yang hidup tahun 638 sampai tahun 700 Masehi merupakan kerabat dekat Muhammad. Dikutip, dia merendahkan gagasan bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di batu di Yerusalem. Dia mengatakan orang-orang Suriah terkutuk ini, yang dia maksudkan adalah Bani Umayyah, yang berpura-pura bahwa Tuhan meletakkan kakinya di batu di Yerusalem. Meskipun hanya satu orang yang pernah menginjakkan kaki di batu, yaitu Abraham. Jadi dia menegaskan bahwa Muhammad tidak pernah naik ke surga dari batu karang di Yerusalem, dan bahwa lokasi lain memang dimaksudkan menjadi masjid terjauh atau Masjidil Aqsa. Ketika umat Islam akhirnya menaklukkan dan menduduki Yerusalem, mereka tidak pernah mengidentifikasi Bukit Bait Suci sebagai Masjid Al-Aqsa atau masjid terjauh sampai tahun 715 Masehi, yaitu setelah Al-Walid I, anak dari Abdul Malik bin Marwan, selesai membangun Masjid Al-Aqsa. Menurut A.L. Tibawi, seorang sejarawan Palestina, pada tahun 715 Masehi, Bani Umayyah membangun sebuah masjid baru di Bukit Bait Suci. Mereka menamakannya Masjid Al-Aqsa atau masjid terjauh untuk memberikan realitas pada nama kiasan yang digunakan di dalam Al-Quran. Pada bulan Oktober tahun 2003, sebuah mingguan milik pemerintah Mesir mempertanyakan kesucian Yerusalem kepada umat Islam, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan Isra dan Mi'raj atau perjalanan malam yang ajaib ke kota itu. Menurut Al-Kahira yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan Mesir, dua masjid di Bukit Bait Suci dibangun hanya untuk mengalihkan ziarah dari Mekah dalam konteks persaingan politik antara para pemimpin Muslim. Dalam video kita yang sebelumnya, kita sudah belajar di manakah letak Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya, yang dimaksud surah 17 ayat 1, yaitu di kota Jiranah, antara Mekah dan Taif, tidak jauh dari kota Mekah. Ketika Abdul Malik ibn Marwan menjadi khalifah dan saingannya Ibn Al-Zubair menguasai Hijaz, dia khawatir bahwa orang-orang akan condong ke arahnya, yaitu Ibn Al-Zubair, ketika mereka berhaji ke Mekah. Karena satu-satunya cara mereka bisa memasuki Mekah adalah dengan izin dan di bawah kendali Ibn Al-Zubair. Oleh karena itu, Abdul Malik mencegah orang-orang melakukan haji sampai Ibn Al-Zubair dikalahkan dan perang berakhir. Abdul Malik mulai membangun sebuah masjid besar di Yerusalem yang kita kenal sebagai The Dome of the Rock atau kubah batu saka. Kemudian anaknya Al-Walid I memulai pembangunan Masjid Al-Aqsa yang kita kenal sekarang. Dari titik inilah, beberapa perawi tradisi hadis mulai mempromosikan signifikansi keagamaan Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem dan mengubahnya menjadi masjid ketiga dari dua masjid suci yang sudah ada di Mekah dan Madinah. Kalau teman-teman ingat, peristiwa ini sama seperti di dalam Alkitab kita. Setelah Raja Salomo mati, kerajaan Salomo terpecah menjadi dua. Yang utara disebut kerajaan Israel, 10 suku ikut dengan Yerobeam. Dan kemudian Yerobeam ini mencegah orang-orang Israel untuk beribadat ke Yerusalem di sebelah selatan, ya. Jadi dia membangun tempat peribadatan di kota Dan dan di kota Bet-El. Pada waktu itu dia mencegah orang Israel untuk beribadah ke Yerusalem karena ibu kota Yerusalem dikuasai oleh Rehabeam, anak dari Raja Salomo, di mana dua suku yaitu Yehuda dan suku Benyamin termasuk imam-imam dari suku Lewi ikut di kerajaan selatan ini, ya, pada waktu itu. Nah, artikel yang ditulis oleh kolumnis Mesir Ahmed Arafeh
menolak doktrin Islam yang mapan bahwa perjalanan malam yang dirayakan Muhammad itu membawanya dari Mekah ke Yerusalem. Ahmad Arafeh berpendapat bahwa perjalanan yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 tidak mengacu pada perjalanan ajaib dari Mekah ke Yerusalem, tetapi untuk migrasi Nabi dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita mau menyelidiki peristiwa Isra Mi'raj, apakah fakta atau mimpi daripada Muhammad. Kita baca dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Judul aslinya adalah As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham. Penerjemahnya adalah Fadli Bahri dengan diterbitkan oleh Darul Falah. Anda bisa beli bukunya ataupun bisa download secara online buku ini. Ternyata riwayat Isra Mi'raj tentang kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya Isra Mi'raj ini merupakan sebuah mimpi daripada Muhammad, yang mana Muhammad pada waktu itu sedang tidur di rumah seorang janda yang bernama Ummi Hani. Ummi Hani ini dulu pernah dilamar oleh Muhammad tapi ditolak, kemudian dinikahkan dengan laki-laki lain. Ummi Hani ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Ini adalah halaman 304 bab 74 kisah tentang Isra Mi'raj, di mana Muhammad tidur di rumah Ummi Hani bin Abdul Muthalib. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku dari Ummu Hani binti Abdul Muthalib, yang nama aslinya adalah Hindun, tentang Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Hani berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu beliau tidur di rumahku. Beliau salat Isya akhir kemudian tidur dan kita juga tidur. Menjelang subuh, beliau membangunkan kita. Setelah beliau sholat subuh dan setelah kami sholat subuh bersamanya, beliau berkata, wahai Ummi Hani, sungguh aku telah sholat Isya akhir di lembah ini seperti yang engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan aku tarik ujung kainnya hingga perut beliau terlihat dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Ya, kemudian ada banyak lagi cerita lainnya. Ya, dia menyuruh budaknya mengikuti Muhammad. Kemudian Muhammad cerita, oh aku sudah diisrokan ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Ya, Anda bisa baca lengkapnya di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, teman-teman. Dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa peristiwa-peristiwa penting yang dipercayai dan dirayakan oleh umat Islam hanyalah merupakan sebuah mimpi daripada Muhammad. Peristiwa mengenai bagaimana wahyu pertama turun di Gua Hira juga adalah sebuah mimpi, yang pada waktu itu Muhammad sedang tertidur, kemudian dia bangun dari mimpinya, dia ketakutan dan dia berlari pulang kepada Khadijah. Kemudian peristiwa yang sangat penting lainnya, yaitu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Muhammad juga hanyalah mimpi pada waktu itu. Dia mengatakan, aku diperlihatkan di dalam mimpi, kemudian aku dibuat lupa, katanya, ya, karena tidak ada saksi matanya. Sehingga Muhammad mengatakan, carilah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berbeda dengan peristiwa turunnya 10 perintah Taurat atau 10 perintah Allah, teman-teman, di mana seluruh bangsa Israel menyaksikan peristiwa tersebut dan diperingati tiap tanggal 6 bulan Syifan, yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita mengenal sebagai Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Sekarang kita menyelidiki peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman. Ternyata sama, teman-teman, juga sebuah mimpi. Kita baca ini adalah halaman 302 dari Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ini adalah surah 17 ayat 60. Itulah hadis riwayat Al-Hasan tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut telah merangkum hadis riwayat Qatadah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Hisham berkata bahwa sebagian besar keluarga Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan rohnya. Jadi tubuhnya tertidur di rumah Ummi Hani, yang gak kemana-mana. Muhammad hanya bermimpi. Kemudian hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Hisham berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku, jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadis riwayat Al-Hasan, karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut. Jadi Isra Mi'raj ini mimpi, ya, sesuai dengan Quran surah 17 ayat 60. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Muhammad sendiri mengakui di dalam Qurannya dia sedang bermimpi.
Ya teman-teman. Nah ini adalah halaman 302 bab 74 kisah tentang Isra dan Mi'raj. Jadi menurut hadis yang dapat dipercaya, yaitu dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan Aisyah, Isra Mi'raj ini hanyalah sebuah mimpi daripada Muhammad. Sekarang kita baca hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, berkenaan dengan firman, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Quran surah 17 ayat 60. Itulah mimpi nyata yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau diisrakan ke Baitul Maqdis. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk di dalam Al-Quran, surah 17 ayat 60. Maksudnya adalah pohon zakum. Abu Isya mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Ini adalah hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3059 kitab tafsir Al-Quran, dan hadis sahih Al-Bukhari nomor 3599 kitab perilaku budi pekerti yang terpuji. Hadis lainnya mengatakan demikian. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amru dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat, dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu selain sebagai cobaan bagi manusia. Dia menutupkan itu adalah mimpi sorotan mata jahat yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, dan dia mengatakan mengenai ayat dan pohon terlaknat dalam Al-Quran surah 17 ayat 60, yaitu pohon zakum. Saya nggak tahu nih apa maksudnya mimpi sorotan mata jahat, teman-teman. Saya hanya membacakan hadisnya. Ini adalah hadis sahih Al-Bukhari nomor 6123 kitab Qadar, dan hadis sahih Al-Bukhari nomor 4347 kitab tafsir Al-Quran, kemudian hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3059 kitab tafsir Al-Quran. Sekarang kita baca hadis dulu, bagaimana Muhammad menceritakan apa yang dia lihat ketika dia di-Isra dan Mi'rajkan. Saya berdiri di Al-Hijr, membayangkan Baitul Muqaddas dan menjelaskan tanda-tandanya. Beberapa dari mereka berkata, berapa banyak pintu yang ada di masjid itu? Saya belum menghitungnya. Jadi saya mulai melihatnya dan menghitungnya satu persatu dan memberi mereka informasi tentang pintu-pintu itu. Ini ada di dalam Ibn Sa'd, kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 1 halaman 248. Tradisi lain menyatakan bahwa ketika Qurayyah tidak mempercayainya, Muhammad menjawab, Allah mengangkatku ke hadapan Baitul Maqdis, dan aku mulai menceritakan kepada mereka, orang Quraisy Mekah, tanda-tandanya, sementara aku sebenarnya sedang melihatnya. Sahih Muslim, jilid 1 halaman 109. Ada masalah yang nyata di dalam hadis ini, karena pada waktu itu, kalau yang dimaksud Baitul Maqdis adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem, pada waktu itu belum ada bangunan apapun di situ, teman-teman, ya, karena menjadi tempat pembuangan sampah pada waktu itu. Strukturnya telah dihancurkan lebih dari 500 tahun sebelumnya, dan di situs itu pada waktu itu telah menjadi tempat pembuangan sampah, ditemukan oleh Umar ketika dia menaklukkan Yerusalem beberapa tahun setelah Muhammad mati. Bagaimana Muhammad bisa menghitung pintu sebuah bangunan yang sudah tidak ada lagi? Oke, sampai di 3 ayatnya yang ke-16. 2-3 ayat 16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, perhatikan, firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah, itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Itulah yang membuat saya yakin ketika banyak ustadz menceramahkan Alkitab, para mualaf menceramahkan Alkitab, maka di saat yang sama saya berdoa supaya mereka itu diterangi oleh firman Tuhan, dan mereka akhirnya melihat dan percaya kepada Yesus. Tapi karena sampai sekarang Alkitab itu dipergunakan oleh para mualaf, ustadz-ustadz, di ceramah-ceramah mereka, di channel-channel YouTube mereka, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia mampu melakukan sesuatu bahkan jauh di luar pikiran manusia, dapat dia kerjakan karena Allah Roh Kudus bekerja menginsafkan, menolong setiap orang. Semoga kita dicerdaskan. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.